semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas ST08. Dalam video ini kami akan membahas tentang materi ekonomi pertemuan ke-7, yaitu ekonomi digital atau yang biasa disebut dengan e-commerce. Pernahkah Anda berbelanja online? Perdagangan di zaman sekarang tidak berpusat pada pasar, swalayan, plaza, mall, maupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Zaman sekarang orang biasanya berbelanja lewat internet atau online melalui situs e-commerce. Lalu, apa sih e-commerce itu? E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Namun kini e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Setidaknya, ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik berbeda. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to consumer. Yang ketiga, consumer to consumer. Yang keempat, consumer to business. Yang kelima, business to administration or business to government. Yang keenam, consumer to administration or consumer to government. Yang ketujuh, online to offline. E-commerce dapat dibagi menjadi 7 kategori. Yang pertama, B2B atau business to business. B2B adalah jika produk atau jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Contoh e-commerce Indonesia yang mungkin Anda kenal adalah indotrading.com, Kawan Lama, indonetwork.co.id, dan MBIS. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkungan tertutup. Yang kedua, B2C. B2C adalah singkatan dari business to consumer yang artinya jika produk atau jasa dijual dari perusahaan ke pembeli atau konsumen. Business to consumer layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi yang dilakukan secara online. Beberapa perusahaan di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bhinneka dan BRBNK. Yang ketiga, C2C. Consumer to consumer merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Di sana penjual dibolehkan langsung berjualan melalui website pembeli. E-commerce berfungsi sebagai perantara. Keempat, C2B atau consumer to business. Seperti namanya, di dalam jenis tipe ini, transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contoh mudahnya adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce pengadopsi jenis C2B yang populer adalah freelancer. Freelancer.com, Upwork, Istock, dan lain-lain. Ini adalah website yang menjadi wadah bagi para freelancer dari berbagai bidang untuk menawarkan keahlian mereka masing-masing. Pada website ini, perusahaan akan menyebutkan kebutuhan mereka, memberikan kualifikasi yang diperlukan, dan upah yang disediakan. Setelah itu, para freelance yang memenuhi kualifikasi dapat melakukan promosi tentang kemampuan mereka dan melakukan penawaran upah. Selanjutnya, perusahaan memilih siapapun yang menarik bagi mereka. Yang kelima, business to administration, B2A. Salah satu contoh penerapan e-commerce B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara kepada lembaga pemerintah. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.alliance.com, dan www.bpjsonline.com. Di sana, perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak pemerintah. Yang keenam, Consumer to Administration, C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Jam sostek, penyebaran informasi, pembayaran, dan lainnya. Pajak,
pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan lainnya. Kesehatan, janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan, dan lainnya. Yang ketujuh, online to offline, O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengembalian barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airbnb, Airi, dan lain sebagainya. Nah, terus apa aja sih kelebihan dari e-commerce ini? Yang pertama, produk dan layanan yang bervariasi, sehingga memungkinkan kita untuk membuat pilihan secara luas, memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan membandingkan penawaran dari semua pemasok atau pihak penyedia barang atau jasa terlepas dari lokasi mereka. Yang kedua, mempersingkat rantai distribusi. Dengan memungkinkan jalannya interaksi dengan distribusi akhir, e-commerce memperpendek rantai distribusi produk atau bahkan justru menghilangkannya. Yang ketiga, pembayaran lebih mudah. Saat ini, dengan berkembangnya sistem pembayaran, sangat memudahkan proses jual beli pada e-commerce. Yang keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. E-commerce memungkinkan brand untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Yang kelima, peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, konsumen diuntungkan dengan peningkatan kualitas layanan, kedekatan yang lebih intim, serta dukungan pra dan pasca penjualan yang lebih efisien. Yang keenam, belanja kapan saja. Dengan banyaknya bentuk aktivitas perdagangan elektronik, kita dapat berbelanja melalui toko virtual kapanpun yang kita mau. Yang ketujuh, efisiensi biaya. Pengurangan biaya adalah keuntungan penting lainnya yang terkait di dalam dunia e-commerce. Semakin umum proses bisnis tertentu, maka semakin besar pula tingkat keberhasilannya. Hal itu menghasilkan pengurangan biaya administrasi yang signifikan. Kekurangan e-commerce. Beberapa kelemahan utama dari e-commerce adalah yang pertama, ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Yang keempat, hilangnya privasi cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Yang kelima, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Dan yang terakhir, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk aslinya. Demikian penjelasan tentang materi e-commerce dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.